Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with Firda Alia. Here I will give the explaining the development in my chapter. Okay, here I will explain chapter 4 about modern life and traditional culture. Chapter overview. In this chapter, student will be about discussion text, which discuss the point of view of Banten's traditional culture in modern times. Some people agree that Banten culture must continue to be preserved so that it does not disappear, while others argue that culture needs to adapt to the times in order to remain appealing to the young generation. Through this topic, students are invited to look at both points of view. Jadi chapter ini tuh akan membahas tentang discussion tag ya, atau tag diskusi. Jadi di mana yang membahas tentang adalah budaya tradisional Banten di era modern. Nah, siswa itu akan melihat dari sudut pandang, yaitu tentang setuju atau tidak bahwa budaya harus itu tetap dilestarikan, dan bagaimana pendapat mengatakan bahwa budaya itu perlu beradaptasi dengan perkembangan zaman. The learning objective by the end of this chapter, students are expected to be able to understand vocabulary related to traditional culture and modern life in context, identify main ideas and different viewpoints in listening text about Banten culture, express opinion and give a reason in spoken interaction about cultural issue, analyze the structural issue, argument, and conclusion of a discussion text. So, a simple discussion text by presenting both pro and contra perspectives, create a digital campaign product to promote the preservation of Banten culture. Here there is the skill. The first skill is listening activities. Jadi di listening itu siswa itu akan mendengarkan audio yang berisi berbagai pendapat tentang budaya Banten di era modern. Nah, setelah itu siswa itu akan diminta untuk mengidentifikasi argumen yang mendukung dan menentang, kemudian setelah itu menjawab pertanyaan yang berdasarkan audio tersebut atau sesuai dengan audio yang mereka dengar. Nah, pada vocabulary yaitu siswa itu akan mempelajari kosakata yang berkaitan dengan budaya tradisional dan kehidupan modern. Nah, kegiatan itu pembelajaran dilakukan melalui mencocokkan kata dengan arti, bisa juga dengan melengkapi kalimat, membuat kalimat kalimat itu dengan kalimat sederhana, serta ada permainan menggunakan QR kode agar lebih menarik. Untuk pada bagian speaking itu, siswa akan berdiskusi dan juga akan menyampaikan pendapat mereka mengenai pentingnya melestarikan budaya Banten serta bagaimana teknologi tersebut dapat membantu memperkenalkan budaya kepada generasi mereka. Nah, pada bagian reading, reading itu siswa akan membaca discussion text tentang pengaruh kehidupan modern terhadap budaya tradisional Banten. Nah, setelah membaca, siswa itu akan mengidentifikasi teks tersebut, bagian isu, argumen pro and kontra, serta kesimpulan yang terdapat pada teks tersebut. Yang selanjutnya itu ada grammar focus. Nah, grammar focus itu siswa akan mempelajari simple present tense, modal verb seperti should, can, and must, serta kata penghubung seperti however, because, and therefore. Nah, selain itu juga siswa akan belajar ungkapan untuk menyampaikan pendapat seperti I think, in my opinion, and believe. Nah, tahap selanjutnya yaitu tentang writing. Nah, pada bagian writing itu siswa akan menyusun
dan menulis discussion text tentang budaya tradisional Banten dengan menyajikan dua sudut pandang, bisa mulai dari membuat outline hingga menjadi teks lengkap. Nah, itu untuk pembelajarannya. Nah, untuk hasil akhir atau final projectnya itu siswa itu akan membuat poster digital atau infografis atau juga bisa video pendek yang mempromosikan bagaimana untuk mempelestarikan budaya tradisional Banten. Nah, kemudian hasilnya itu akan dipresentasikan di kelas atau bisa dibagikan di media sosial sebagai kampanye pelestarian budaya. Mungkin itu yang selanjutnya yang belum saya sampaikan itu tentang profil Pancasila. In this chapter 4, student develop the dimension of the Pancasila student profile through learning about Banten traditional culture and the modern era. The first is faith, devotion to God Almighty, enable chapter. Nah, students show in this statement, students show respect and appreciation for Banten's traditional culture as an important cultural heritage. And the second, global diversity. Students respect and appreciate different views about preserving and developing traditional culture in modern times. Critical reasoning. Students analyze argument for and against cultural preservation in listening and reading activities. Next, creativity. Students create a digital campaign to promote Banten's culture through poster, infographics, or videos. The next is collaboration. Students work in pairs or groups during speaking, writing, and project activities. And the last is independence. Students complete tasks such as vocabulary exercise, writing discussion text, and project work individually. Mungkin itunya gambaran singkat mengenai isi chapter 4 tentang modern life and traditional culture, tentang discussion text. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.